Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi ke channel saya Asimanja 14. Kali ini saya akan menyambungkan alur cerita film yang berjudul My Lecturer My Husband Season 2 Episode 3A. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Inggit menyalahkan Tristan atas kematian Arya. Inggit belum bisa menerima kenyataan atas kematiannya Arya. Inggit terus-menerus memanggil-manggil nama Arya. Dan ternyata itu semua hanyalah imajinasi Inggit yang berlebihan. Kita kena prank guys. Kemudian Tristan datang mengabari kondisi Arya. Inggit pun bertanya apakah Arya sudah boleh dijenguk. Tristan pun mengizinkannya dan Inggit pun langsung berlari ke ruangan Arya. Inggit sangat mengkhawatirkan keadaan Arya. Inggit bertanya ke Arya apa yang dirasakannya sekarang. Kemudian Arya mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Namun Arya juga mengatakan kalau obat paling manjur adalah tidur di pelukan Inggit. Inggit pun mengabulkan permintaan Arya. Di pagi hari, Tristan dan suster ingin memeriksa Arya. Namun Tristan dikejutkan dengan Inggit yang masih tidur di pelukan Arya. Tristan tetap profesional dalam bekerja. Ia pun mengecek keadaan Arya. Arya justru melihat Inggit yang salting ada Tristan. Arya juga meledek, mungkin istri saya butuh dicek juga jantungnya kali dok. Inggit pun mengatakan ke Arya, Mas Arya ini memang gak jelas. Arya kembali mengejek, cie yang habis ketemu mantan. Inggit pun menjelaskan kalau ia malu karena Tristan melihat Inggit tidur di kasur pasien, bukan karena salting ketemu dia. Kemudian Arya menelpon Profesor Gunawan. Ia mengabari kalau ia tidak bisa datang ke acaranya karena Arya sedang dirawat di rumah sakit. Profesor Gunawan pun mengatakan kalau ia dan istrinya akan datang menjenguk Arya. Inggit masih trauma saat bertemu dengan teman-teman Arya. Akhirnya ia berinisiatif cari makanan sebelum profesor datang menjenguk. Di depan kamar Arya, Inggit ngomong sendiri. Ia bingung harus ngobrolin apa nanti pas teman-teman Arya datang. Kemudian Tristan datang dan bertanya kenapa, ada apa yang bisa dibantu. Inggit spontan langsung menceritakan apa yang dirasakannya sekarang ke Tristan. Ia pun sangat bingung dan minta pendapat Tristan. Kemudian Inggit tersadar dan meminta maaf ke Tristan karena belum bisa menghilangkan kebiasaannya saat ketemu Tristan. Pasti ia langsung curhat. Inggit pun pamit pergi. Kemudian Tristan teringat kenangan bersama Inggit, di mana mereka dulu saling mencintai. Tristan juga menyesali perbuatannya dulu yang meninggalkan Inggit sehingga ia harus kehilangan Inggit. Di sisi lain, Yuda sedang bingung membayar cicilan bank. Ia juga sudah meminta keringanan ke pihak bank. Iim sebagai pacarnya, ia tetap menyemangati Yuda agar ia tidak menyerah dan tetap semangat dalam berusaha. Di pagi hari, Inggit sedang menebus resep obat Arya. Di waktu bersamaan, Tristan juga ada di situ. Kemudian mereka pun ngobrol sebentar. Tristan mengingatkan Inggit kalau Arya harus menghabiskan obatnya. Tiba-tiba teman kerjanya Tristan datang dan mengajak sarapan bareng. Inggit pun melirik Tristan dengan penuh pertanyaan. Tristan menjelaskan kalau tadi itu teman kerjanya, sama-sama dokter muda. Inggit pun mengatakan lebih dari teman juga gak apa-apa. Siapa tahu nyusul nikah kayak Inggit. Terlihat pelatih gym yang didekati banyak cewek, padahal mukanya pas-pasan. Andre pun penasaran dengan trik pelatih nge-gym. Akhirnya Andre mendatangi pelatih dan meminta untuk diajari. Namun pelatih mengatakan kalau jadwalnya sangatlah padat. Kemudian Andre menjelaskan kalau ia butuh trik untuk mendapatkan cewek. Akhirnya pelatih pun menyetujui untuk membantu Andre. Di malam hari terlihat Inggit yang sedang buang sampah. Kemudian Miss Rempong mengatakan, tumben biasanya Arya yang buang sampah.
Inggit pun mengatakan kalau Arya sedang sakit dan butuh istirahat. Miss Rempong langsung menanyakan apa saja gejala yang Arya alami. Inggit yang risih, ia langsung izin masuk ke rumah. Miss Rempong pun berencana lapor ke RT kalau Arya terkena corona. Terlihat Arya yang sedang merapikan tempat tidur. Inggit yang melihatnya langsung melarang Arya melakukan apapun dan meminta Arya untuk istirahat saja. Lalu Inggit memasak spaghetti kesukaan Arya. Arya diam-diam menghidupkan laptop untuk memberi tugas pada siswanya. Rara terkejut saat melihat laptopnya. Ia memberitahu ke teman-temannya kalau Pak Arya memberi tugas tambahan dan harus selesai dalam waktu 30 menit ke depan. Kemudian Andre melirik pelatih apa yang harus dilakukan. Pelatih pun memberi kode kalau Andre harus wibawa. Andre baru saja mau ngomong namun di-stop oleh Rara. Rara menelpon Inggit. Rara mengatakan katanya Pak Arya masih sakit. Kok tiba-tiba Pak Arya membeli tugas tambahan dan harus dikumpulkan dalam 30 menit ke depan. Inggit pun sangat terkejut mendengarnya dan mengatakan ke Rara kalau ia akan mengeceknya. Sesampainya di kamar, Inggit langsung menutup laptop Arya. Inggit juga mengingatkan kalau Arya tidak boleh kerja dulu. Kemudian Arya menjelaskan kalau Arya hanya memberi tugas tambahan ke siswanya. Inggit tetap tidak mengizinkan dan menarik tangan Arya yang menyebabkan Arya terjatuh. Inggit pun tertawa di atas penderitaan suami. Kemudian Inggit meminta maaf, namun Arya merasa kesakitan di pinggangnya. Inggit pun berusaha mengurutnya. Arya mengambil bantal namun tidak sengaja mengenai kepala Inggit. Inggit pun mengatakan kalau Arya sengaja melakukannya. Kemudian Arya meminta Inggit untuk menemaninya. Tiba-tiba mereka mencium bau gosong. Inggit pun seketika teringat kalau ia sedang masak. Dan benar saja spaghetti yang ia masak sudah gosong. Rara merasa bersalah sudah mengadu ke Inggit. Pelatih memberi kode ke Andre kalau ia harus dewasa dan bijak. Kemudian Andre mengatakan kalau dalam rumah tangga berantem itu sudah menjadi hal biasa. Bahkan ada hanya karena hal sepele mereka bisa jadi cerai. Rara semakin merasa bersalah dan takut kalau Inggit cerai karenanya. Pelatih memberi kasih kode, kasih semangat. Andre pun berusaha memberi semangat ke Rara, namun Rara malah semakin stres dan pergi ke toilet. Kemudian pelatih memberi pesan, selamat berjuang. Ada aja nih si pelatih. Terlihat Karin dan Profesor Gunawan yang sedang ngobrol. Kemudian Karin izin karena harus ketemu Arya di perpustakaan. Profesor pun mengatakan kalau Arya sedang sakit, mana mungkin ia di perpus. Karin pun terkejut mendengar Arya sakit. Kemudian Karin menelpon Arya. Sayangnya HP Arya ada sama Inggit. Inggit pun membiarkannya. Karin berusaha menelpon Arya lagi. Akhirnya Inggit pun mengangkatnya. Film pun bersambung. Lanjut ke episode 3B ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.